Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, bagaimana kabar hari ini? Tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah saja, tetapi saya mengharapkan kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu merenungkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan kepada Engkau atas setiap karya-Mu yang ajaib, atas setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini merenungkan firman-Mu, berbicara Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Semua orang sangat memerlukan pengharapan, apalagi di situasi zaman yang sulit seperti sekarang ini. Itulah sebabnya di dalam Alkitab pengharapan disandingkan dengan iman dan kasih sebagai hal utama dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana kita dapat memiliki pengharapan, terutama di zaman yang hampir tidak mungkin orang memiliki pengharapan. Di tengah dunia yang semakin menghimpit orang-orang percaya, baik secara ekonomi, pekerjaan, bahkan kesehatan menjadi tantangan bagi orang percaya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar daripada Mazmur. Pemazmur Daud menyampaikan bagaimana dia menghadapi sebuah tantangan yang besar, menghadapi sebuah dilema yang besar, menghadapi sebuah masalah yang cukup membawa Salomo, Daud menghadapi itu semua dengan tidak hanya melakukan kegiatan untuk bisa melewati itu semua, tetapi Daud dia mengingat Tuhan sebagai satu pertolongan dalam kehidupannya. Dia mengandalkan Tuhan sebagaimana Allah menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan Daud. Kita boleh belajar 3 hal hari ini. Yang pertama, kita belajar dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jadi kalau kita melihat di sini bagaimana Daud ini bicara bahwa Tuhan menjadi kekuatan, menjadi perisai, sehingga Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun tantangan yang dihadapi Daud cukup besar, dia mengalami kekurangan makanan, dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar anaknya untuk dibunuh. Semuanya itu dapat Daud atasi ketika dia mengingat Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber perisai. Di dalam kehidupan Daud ada kekuatan dan perisai dari Tuhan. Ketika Daud percaya kepada Tuhan, ketika Daud mengandalkan Tuhan. Di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, keagungan dan semaraknya ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Bagaimana Daud melihat bahwa Allah menolong dalam kehidupannya, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan sukacita.
Daud, dia melihat Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan memberi kekuatan kepadanya, Tuhan memberikan perisai, Tuhan memberikan pertolongan kepada Daud. Karena Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Itu yang perlu kita miliki pada masa ini. Itu yang perlu kita miliki pada situasi ini. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatannya, kita membutuhkan pertolongannya, kita membutuhkan perisai Tuhan untuk melindungi kita daripada situasi-situasi masa ini yang sedang berkecamuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita jangan menjadi takut dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Kita mempunyai Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai kita. Saat kita lemah, Dia memberikan kekuatan. Saat kita dalam bahaya, Dia memberikan perlindungan. Inilah pengharapan dan janji yang diberikan Tuhan ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Memang harapan banyak yang kita harapkan daripada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Tuhan tidak pernah lupa kepada kita atas janji yang Dia berikan kepada kita. Dia selalu menepati janji sesuai dengan waktu yang ditetapkan olehnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita belajar di sini. Ketika ada tantangan, ketika ada ujian iman dalam kehidupan kita, kita belajar dari Daud. Yang pertama adalah Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perisai. Ini menjadi suatu keyakinan bagi Daud. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga percaya seperti Daud, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan, mengandalkan perisai yang diberikan oleh Tuhan? Mari kita menikmati apa yang Daud katakan pada kita hari ini. Daud memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan dan perisai kepada Daud. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Daud tidak hanya menikmati kekuatan dan perisai dari Tuhan. Kita tadi mendengar bahwa Daud dikejar-kejar Salomo, Daud dikejar-kejar Saul, Daud dikejar-kejar oleh anaknya untuk dibunuh. Bagaimana ketakutan-ketakutan itu pasti terjadi dalam kehidupan Daud. Tetapi Daud mendapat kekuatan dari Tuhan. Ada kekuatan daripada Tuhan, ada perisai daripada Tuhan yang Daud alami. Tetapi di sini, ya, Daud tidak hanya membincangkan satu bagian saja, tetapi di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa pasal yang ke-28 ayat yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ternyata tidak hanya kekuatan, tidak hanya perisai diberikan kepada orang percaya, tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana kekuatan dan perisai, bahkan di sini ada benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ternyata ada keselamatan. Artinya sudah dikejar-kejar, sudah mau dibunuh oleh anaknya sendiri, tetapi Allah memberikan keselamatan. Tuhan benteng keselamatan bagi Daud. Tuhan benteng keselamatan bagi umatnya ketika umatnya mau percaya, ketika umat miliknya mau percaya kepadanya. Ada keselamatan. Bahkan di tengah situasi corona seperti yang sedang kita hadapi sekarang, banyak di daerah-daerah dilaporkan kepada kita melalui berita televisi, melalui berita koran, melalui berita-berita di radio dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar di salah satu pabrik rokok terbesar di Surabaya ada 2 orang meninggal dan 500 karyawannya
liburkan. Itu semua terjadi di tengah situasi di mana orang saat ini tidak mau mengikuti anjuran pemerintah, masih melanggar, masih tidak mau mengerti atas setiap apa yang menjadi kehendak daripada pemerintah. Tetapi kita sebagai orang percaya di tengah ketakutan, kesedihan, kekhawatiran dan kewaspadaan sekarang ini, mari kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, walaupun sulit bagi kita. Walaupun sulit, kenapa? Karena kita sering mengalami kebebasan yang sungguh amat bebas sekali. Dan sekarang kita harus di rumah saja, menjadikan kita khawatir, menjadikan kita susah untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan untuk bisa mengalami satu mujizat Tuhan. Allah memberikan keselamatan kepada Daud. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga percaya kepada Allah supaya Allah menjadi benteng keselamatan bagi kita? Tuhan memberikan keselamatan kepada Daud, berarti Dia juga akan memberikan keselamatan kepada kita ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, dari ayat yang ke-9 dikatakan, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Jadi Allah tidak hanya memberikan kekuatan kepada umatnya yang percaya, Allah tidak hanya memberikan keselamatan kepada umatnya yang diurapinya, tetapi Allah juga memberikan apa? Berkat diberikan untuk miliknya sendiri, artinya umatnya sendiri. Orang yang percaya kepadanya diberkati Tuhan. Di sini dikatakan berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya menjadi milik Tuhan adalah bermacam-macam, seperti kesehatan, baik secara jasmani maupun kesehatan secara rohani. Berkat jasmani yang sering kita terima adalah uang, harta benda, pekerjaan kita. Walaupun di situasi seperti ini kita masih diberi pekerjaan yang lancar, walaupun hanya bekerja di rumah, diberikan kesehatan. Walaupun mungkin di antara kita ada yang lemah secara fisik, tetapi bukan menyebabkan satu keadaan yang fatal. Artinya masih dipelihara oleh Tuhan, masih diberkati Tuhan. Bahkan berkat yang lain juga diberikan oleh Tuhan, yaitu berkat rohani berupa hikmat, memiliki hati yang berbelas kasihan. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23, mari kita membuka Galatia 5 ayat 22-23. Dikatakan di dalam nas ini ada berkat yang diberikan juga oleh Tuhan, ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada buah roh yang diberikan kepada kita oleh Tuhan ketika kita mau menjadi percaya kepadanya, ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya tetap percaya kepada Tuhan di tengah situasi negara kita yang sedang diguncang dengan virus COVID-19. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena kehilangan harapan. Tetapi kita sebagai orang yang masih percaya sampai hari ini, Tuhan menyediakan kekuatan perisai. Tuhan menyediakan keselamatan bagi umatnya. Bahkan Tuhan menyediakan berkatnya. Jadi sebagai umat Tuhan, milik Tuhan, tetaplah setia kepadanya. Jangan pernah meragukan apa yang sudah difirmankannya,
karena apa yang difirmankannya pasti akan digenapi pada waktunya. Berkatnya akan tercurah pada waktunya bagi setiap orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya kepada Tuhan dan kami terus berharap kepada Tuhan. Karena ketika kami berharap kepada Tuhan, ada kekuatan, ada perisai, ada benteng keselamatan dan berkat bagi setiap orang yang diurapinya. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk selalu berharap kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, melainkan kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itu semua Tuhan kami mau percayakan kepada Tuhan, untuk kami boleh mengalami apa yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan Daud yang hari ini kami boleh belajar. Oleh karena itu Tuhan, mohon ampun jika ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.